Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan membawakan video tentang perkembangan masa dewasa awal dengan nama kelompok sebagai berikut. Pengertian dewasa awal. Dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa dewasa awal, identitas diri didapat secara sedikit demi sedikit, sesuai dengan umur, kronologis, dan mental agennya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur. Pada masa dewasa awal, masa peralihan dari ketergantungan, baik dari segi ekonomi, kebebasan, menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan yang sudah realistis. Dewasa awal juga sering disebut juga dewasa muda yang antara 20 sampai 40 tahun yang merupakan tahapan yang paling dinamis sepanjang rentang kehidupan manusia. Sebab seseorang mengalami banyak perubahan progresif secara fisik, kognitif, maupun psikologi emosional untuk menuju integritas secara fisik, kognitif maupun psikologi emosional untuk integritas kepribadian yang semakin matang dan bijaksana. Yang pertama itu masa dewasa dini, sebagian masa pengaturan atau masa dewasa awal merupakan masa pengaturan. Pada masa ini, individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa, yang berarti seorang pria mulai membentuk bidang pekerjaan yang ditangani sebagai karirnya, dan wanita diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Yang kedua, yaitu masa dewasa dini sebagai usia produktif. Orang tua merupakan salah satu peran yang paling penting dalam hidup orang dewasa. Orang yang kawin berperan sebagai orang tua waktu saat ia berusia 20 atau 30 tahun. Yang ketiga, masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa, banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dengan dari masalah yang sudah dialami sebelumnya. Yang keempat, masalah dewasa dini sebagai masalah ketegangan emosional. Pada masa ini, banyak individu sudah mampu memecahkan masalah-masalah yang pernah dihadapi secara baik sehingga lebih stabil dan lebih tenang. Yang kelima, masa dewasa sebagai masa transingan sosial. Keterasingan atau diintensikan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat kuat untuk maju dalam karir, sehingga keramah tamahan masa remaja diganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa. Yang keenam, masa dewasa dini sebagai masa komitmen setelah menjadi orang dewasa. Individu akan mengalami perubahan di mana mereka akan memiliki tanggung jawab sendiri dan komitmennya sendiri. Yang ketujuh, masa dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai status dewasa, banyak individu yang masih tergantung pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang yang membiayai pendidikan seperti orang tua, kakak, ataupun saudara. Yang kedelapan, masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai. Perubahan nilai ini dimaksud atau disebabkan karena beberapa alasan, yaitu seperti individu ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa, individu menyadari bahwa kelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku. Yang 9,
masa dewasa dini atau masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Masa individu banyak mengalami perubahan di mana gaya hidup baru paling menonjol di bidang perkawinan atau di bidang peran orang tua. Yang 10 yang terakhir, masa dewasa dini sebagai masa kreatif. Orang yang dewasa tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orang tua maupun guru-gurunya, sehingga terbebas dari belenggu ini, bebas untuk berbuat apa saja yang mereka inginkan. Contoh kasus dewasa awal. Bapak Randi memiliki keluarga terdiri dari istri yang bernama Ibu Vita dan 4 orang anak. Anak pertama berumur 27 tahun, seorang anak laki-laki. Anak keduanya berumur 22 tahun yang masih kuliah. Anak ketiganya berumur 20 tahun juga masih kuliah, dan anak keempat yaitu berumur 16 tahun yang saat ini berada di tingkat SMA. Anak pertamanya telah menikah dan hidup mandiri dengan istrinya. Sebelum menikah, anak pertamanya ini merupakan tulang punggung keluarga karena si Bapak Randi ini sakit, menderita penyakit yang sudah lama, sehingga anak pertamanya ini berusaha keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Dikarenakan telah menikah dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang baru, jadi Ibu Vita ini berinisiatif untuk membangun usaha sendiri di rumah agar anak pertamanya tidak terlalu terbebani untuk biaya makan dan uang jajan adik-adiknya yang masih sekolah. Semenjak menikah, anak pertamanya ini jarang menghubungi keluarganya. Namun orang tuanya terkadang menghubungi anak pertamanya apabila ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri, seperti biaya pendidikan dan biaya pengobatan Bapak Randi yang masih sakit. Di sisi lain, sang anak pertamanya harus memenuhi kebutuhan bagi anak dan istrinya, sehingga anak pertamanya ini merasa gagal karena tidak mencapai target hidupnya dan terkadang stres dengan keadaan yang sedang dialami keluarganya. Untuk diagnosis dalam kasus ini, yang pertama ada gangguan struktur peran, di mana anak pertamanya ini yang menggantikan peran ayahnya yang seharusnya mencari nafkah. Namun karena ayahnya mengidap penyakit, jadi sang anak pertamalah yang harus menjadi tulang punggung keluarganya. Diagnosis kedua yaitu merupakan gangguan komunikasi verbal, di mana sang anak semenjak menikah tidak lagi berkabar dengan keluarganya dikarenakan ia juga memiliki tanggung jawab terhadap anak serta istrinya. Dan diagnosis yang terakhir yaitu stresor jangka panjang, yang merupakan stres yang dialami keluarga atau anggota keluarga sama halnya dengan si anak pertama ini, tetapi penyelesaiannya lebih dari 6 bulan.